Jadi terakhir minggu lalu kita sudah membahas perluasan dari model linear itu yang disebut dengan GLM ya, Generalized Linear Model. Jadi sesuai dengan namanya ya, generalize itu kan perluasan. Jadi perluasan dari model linear kita sebut GLM. Jadi GLM itu mengcover segala jenis data ya. Jadi baik yang distribusinya normal, distribusinya tidak normal, atau distribusinya binomial ya dan lain sebagainya itu di-cover di dalam GLM. Di mana GLM itu kalau kalian masih ingat ya, GLM itu kan ada 3 komponen ya. Ada komponen random ya. Jadi GLM itu ada 3 komponen ya. Jadi pertama adalah komponen random. Jadi komponen random ini yang berkaitan dengan variabel respon atau Y-nya ya. Jadi Y-nya ini bersifat random dan ini bisa kita asumsikan memiliki distribusi tertentu ya. Bisa distribusi normal. Kalau normal itu yang kita kenal dengan model linear. Bisa juga Poisson, bisa juga binomial. Kalau binomial ini nanti akan kita bahas yang jatuh ke dalam model yang kita sebut regresi logistik ya. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi link ya. Jadi fungsi link ini adalah fungsi yang menghubungkan variabel randomnya, variabel Y kita linkkan, kita kaitkan dengan si variabel X-nya ya. Jadi fungsi link ini dia menghubungkannya itu tidak secara langsung ya. Jadi bagaimana kita memodelkan Y terhadap X itu tidak kita modelkan secara langsung, tetapi ada jembatannya dulu. Jembatannya kita sebut fungsi link. Jadi artinya Y-nya harus kita ubah dulu sedemikian rupa, ya kita gunakan fungsinya, bisa ada fungsi logit, ada fungsi probit, ada juga fungsi identitas. Barulah setelah kita transformasi, hasil transformasinya kita kaitkan dengan si peubah acak X-nya atau variabel X-nya. Kemudian yang ketiga itu adalah komponen sistematik ya. Sistematik ini adalah komponen ya sebenarnya itu adalah variabel X ya. Jadi kita berteori bagaimana si variabel X-nya itu mempengaruhi si Y dan kumpulan variabel X-nya itu kita sebut dengan komponen sistematik ya. Nah, salah satu model GLM yang akan kita bahas itu adalah model regresi logistik ya. Di mana regresi logistik ini adalah model GLM di mana kita fokus hanya variabel Y, Y-nya itu adalah berupa variabel binari ya, binari atau dikotomi atau ya tentunya Y-nya itu kita berbicara distribusinya adalah distribusi binomial ya. Dikotomi ya. Nah, seperti halnya model regresi, ada model regresi linear, ada model regresi berganda, logistik juga sama. Ada logistik sederhana, ada juga regresi logistik berganda. Sederhana ada juga yang berganda ya. Nah, kalau sederhana, di sini konsepnya sama. Artinya kita hanya mengaitkan variabel Y dengan satu variabel X. Jadi di sini kita hanya berteori. Kita berteori hanya ada satu variabel independen yang mempengaruhi variabel Y. Ya, ini kita sebut sederhana ya. Nanti setelah ini kita perluas ya. Kalau sudah kita pelajari, kita pahami bagaimana kalau kita memodelkan hanya dengan satu variabel independen, ya nanti kita perluas. Bagaimana kalau variabel independennya ada 2? Bagaimana kalau pengaruhnya ada 3? Dan seterusnya nanti itu jatuh ke regresi logistik berganda ya. Oke, nah regresi logistik sederhana ini sebenarnya sudah kita bahas ya waktu di GLM. Jadi regresi logistik sederhana itu adalah model atau di sini kita bicara regresi logistik ya. Jadi regresi logistik sederhana tadi seperti yang saya sampaikan kita hanya melihat satu pengaruh variabel X saja terhadap variabel Y. Dan untuk variabel Y-nya itu adalah variabel binari ya atau dikotomi yang hanya ada 2 kemungkinan keluaran. Jadi sukses atau gagal ya. Dan biasanya kalau variabel binari itu biasanya kita kaitkan peluang ya. Jadi bagaimana peluang suksesnya, bagaimana peluang gagalnya ya. Nah, model regresi logistik sederhana ini adalah
persamaan linear dalam bentuk logit, ya. Jadi secara umum, model regresi logistik itu juga adalah persamaan linear, seperti yang diberikan persamaan ini ya. Kenapa kita katakan linear? Karena ini adalah persamaan linear dalam parameter. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan minggu lalu ya. Jadi ditekankan keliniarannya itu adalah linear dalam parameter. Linear dalam parameter itu apa? Ya paling gampang lihat aja. Yang namanya linear itu adalah segala sesuatu yang berpangkat satu, ya. Jadi alfa, betanya berpangkat satu. Jadi bukan merupakan fungsi yang lainnya. Tapi kalau fungsi lainnya dikasih logaritma, dikasih eksponen, atau pangkat 2, pangkat 3, dan sebagainya itu jelas tidak linear. Ya. Nah, regresi logistik ini adalah persamaan linear, tapi kita tuangkan, kita tuliskan dalam bentuk logit. Artinya kita pandang sebagai fungsi GLM, model GLM ya, dengan fungsi linknya itu adalah fungsi logit. Ya, logit ini apa? Jadi fungsinya bentuk logit dari peluang sukses ya. Jadi logit ini menyatakan logaritma dari odds. Ya, jadi kalau kita punya logit dari peluang sukses, ini maksudnya kita menghitung logaritma dari odds. Ya, odds peluang sukses. Kita tahu yang namanya odds itu apa? Odds itu kan rasio ya antara peluang sukses dibagi dengan peluang gagal. Jadi yang dimaksud dengan logit, fungsi logit itu adalah kita menghitung logaritma dari peluang X dibagi dengan peluang gagal ya. Nah, fungsi logit inilah, ini yang dalam GLM kita sebut dengan fungsi link. Ya. Jadi bisa diperhatikan bahwa ketika kita memodelkan bagaimana pengaruh X terhadap Y, bisa kita lihat, kita tidak secara langsung menuliskan ya persamaan Y sama dengan X-nya. Ya. Jadi kita tidak secara langsung menuliskan, kalau di model linear kan langsung ya, variabel Y kita langsung tuliskan sebagai fungsi dari si X-nya, alpha plus beta X. Kalau di sini enggak ya, jadi enggak langsung kita modelkan terhadap Y-nya, atau dalam hal ini tidak langsung kita modelkan terhadap peluang suksesnya, tapi peluang suksesnya kita ubah dulu, ya ini kan kita ubah dulu ke dalam fungsi logit ya. Baru setelah diubah ke dalam logit kita modelkan ya, kita hubungkan dengan komponen sistematiknya. Ini adalah komponen sistematiknya. Nah, kenapa harus diubah ke dalam fungsi logit? Karena kalau kita modelkan langsung ya, peluang sukses kita modelkan dengan alfa plus beta X, ya. Mohon ditunggu sebentar ya. Saya pause dulu sebentar.
Oke, saya lanjutkan kembali ya. Jadi kenapa nggak kita modelkan seperti halnya model linier, salah satu alasannya adalah kalau kita modelkan secara langsung ya, variabel respon kita tuliskan sebagai fungsi dari X-nya adalah kendalanya kita tahu, Pi ini kan dia nilainya di antara 0 dan 1. Ya. Sedangkan yang sebelah kanan, kalau kita hitung alfa plus beta X ya, maka yang sebelah kanan ini kan nilainya bisa berapapun, ya, bisa minus atau bahkan bisa lebih besar dari 1. Jadi kalau kita lihat sebelah kanan ini skalanya bisa dari minus tahingga sampai tahingga. Jelas ini nggak kita inginkan, karena tentunya waktu kita mau prediksi menggunakan model persamaan regresi seperti ini, ya tentu kita harapkan ya prediksinya kan sesuai dengan data yang kita punya, harus di antara 0 dan 1. Jadi perbandingannya nggak jadi apel ke apelnya, jadi ini nggak sesuai perbandingannya. Nah makanya di sini nilai pi-nya kita transformasi dulu ke dalam logaritma odds ya atau logit. Kenapa? Karena kalau kita ubah ke dalam logit, pertama nilai pi-nya kita ubah ke dalam odds dulu, ya. Kalau kita ubah ke dalam bentuk odds, odds itu kan rasio antara peluang sukses dibagi peluang gagal, ya. Maka sekarang odds-nya itu rentangnya di antara berapa? Rentangnya di antara 0 ya, bisa sampai tahingga, ya. Jadi kalau kita modelkan nih, misalkan saya punya model, kenapa nggak odds-nya aja? Odds-nya kita modelkan dengan alpha plus beta X. Ini juga jelas nggak bisa. Kenapa? Karena odds itu tadi terbatas di antara nilainya di antara 0 sampai tahingga. Dia selalu positif. Sedangkan persamaan sistematiknya ini kan bisa mendapatkan nilai negatif, ya. Jadi kalau kita transformasi pi-nya ke dalam odds juga kurang pas ya, jadi masih perbandingannya belum apel ke apel, karena tadi skalanya beda. Nah, makanya dari odds kita ubah, kita hitung log odds. Ya. Nah, kalau kita hitung log odds, logaritma dari bilangan 0 sampai tahingga, ya ini nanti akan menghasilkan bilangan di antara minus tahingga sampai tahingga. Ya, jadi nggak bisa cuma sampai odds, karena kalau odds saja tadi ya, rentangnya belum sesuai, karena bisa dapatkan kalau odds saja kan rentangnya selalu positif, sedangkan komponen sistematik dia nilainya bisa sampai minus tahingga ya. Jadi kita ubah ke dalam log odds ya atau dalam logit, maka sekarang nilainya sudah sesuai dari minus tahingga sampai tahingga, yang kanan juga minus tahingga sampai tahingga. Jadi pemetaannya sudah sesuai ya. Jadi kalau fungsi logit ini kita punya bilangan ya. Jadi bilangan di antara 0 dan 1 yaitu si responnya ya. Respon kita kan proporsi antara 0 dan 1. Begitu kita gunakan fungsi logit, maka ini bisa kita petakan ya. Kebilangan di antara minus tahingga sampai tahingga. Ya. Mohon sorry ya, kita break dulu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Jadi di sini tadi fungsi logit ya, karena fungsi logit ini skalanya dia bisa dari minus tahingga sampai tahingga ya. Nah dari sisi interpretasi ya dia mirip seperti model linear ya. Jadi beta ini koefisien regresinya itu menyatakan setiap kenaikan X-nya 1 unit, maka sekarang bukan Y-nya yang naik sebesar beta, tapi adalah logitnya ya. Jadi setiap kenaikan 1 unit X, maka log odds-nya ya, log odds-nya akan naik sebesar beta ya. Nah, dari hubungan antara fungsi logit dengan variabel X-nya, dari sini ya kita bisa dapatkan ya berapa prediksi peluangnya ya. Sebenarnya ini masalah operasi aljabar aja ya. Jadi dari hubungan antara fungsi logit dengan variabel X-nya, ini bisa kita dapatkan berapa nilai pi-nya ya. Caranya ya di sini kita ambil ya. Jadi kita ambil eksponen ya, nilai eksponen untuk luas kiri sama kanan. Jadi kalau kita ambil eksponen dari logaritma, kan jadi nilai bilangan di dalam logaritmanya. Jadi kalau eksponen dari logaritma kan sisanya adalah px dibagi dengan 1 minus pi. Ya. Yang sebelah kanan itu adalah E pangkat alfa plus beta x ya. Dari sini kita kalikan silang ya, berarti kita punya pi sama dengan 1 dikalikan E ya.
E pangkat berarti E pangkat alfa plus beta X, ya, dikurangi Pi dikali E pangkat alfa plus beta X, ya. Ini ada sama-sama nilai Pi ya, ruas kiri kanan, ini yang Pi ini kita pindahkan ke ruas kiri, ya. Jadi kita punya Pi dikali 1 plus E pangkat alfa plus beta X. Ya, ini sama dengan E pangkat alfa plus beta X. Dari sini kita punya nilai Pi ya, jadi Pi bisa kita hitung, yaitu E pangkat alfa plus beta X dibagi dengan 1 ditambah E pangkat alfa plus beta X, ya. Jadi dari hubungan fungsi logit dengan komponen sistematiknya kita bisa turunkan ya. Prediksi peluangnya ya diberikan oleh persamaan ini. Ya. Ini persamaannya yang tadi kita turunkan, ya. Nah, persamaan ini bentuknya seperti apa? Ini adalah kalau kita gambarkan, ya, kita gambarkan nilai pi, ya, nilai pi sebagai fungsi dari nilai x, maka kalau kita gambarkan dia membentuk seperti kurva S, ya. Jadi karena dia nilai pi dia terbatas di antara 0, 1, ya tentu sesuai dengan hubungan ini, nilainya juga akan berada di antara nilai 0 dan 1 untuk nilai x berapapun ya. Mau nilai x-nya negatif, mau nilai x-nya sangat besar sekali, ya nilai pi-nya akan selalu di antara 0 dan 1. Ya. Jadi dia membentuk seperti kurva S ya. Jadi kalau nilai betanya positif, dia akan membentuk kurva S yang naik. Ya. Sedangkan kalau betanya kita punya nilainya 0, lebih kecil ya dari 0, maka dia akan membentuk seperti kurva S yang menurun. Ya. Nah, kalau kita punya betanya sama dengan 0, apa artinya beta sama dengan 0? Kita masukkan aja ke dalam persamaan ini ya. Jadi kita punya pi sama dengan E pangkat alfa ditambah 0 dikali X ya. Jadi 0 dibagi 1 plus E pangkat alfa. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, apa implikasinya kalau betanya sama dengan 0. Kalau betanya sama dengan 0, kita bisa lihat nilai peluangnya, ya, peluang suksesnya itu tidak bergantung pada X. Karena kita lihat, sekarang nilai Pi-nya hanya bergantung pada nilai ini aja. Ya, karena nggak ada komponen X lagi ya. Jadi mau X-nya berapapun, maka nilai Pi-nya akan sama. Ya, mau X-nya 100, mau X-nya -1, mau X-nya berapapun ya, sembarang nilai X ya itu akan memberikan peluang yang sama. Jadi artinya apa? Kalau betanya sama dengan 0, kita katakan bahwa si X itu independen. Independen terhadap Y. Ya. Artinya apa? X tidak mempengaruhi si Y. Ya. Karena X berapapun, ya nilai peluangnya sama. Ya, jadi kalau beta sama dengan 0, ya kan sama seperti dalam model linear ya. Kalau beta sama dengan 0 kan artinya apa? Ya si X nggak punya pengaruh terhadap Y. Kalau dalam kasus kita, regresi logistik ya sama, nggak punya pengaruh dalam artian mau X-nya berapapun, peluang suksesnya akan sama saja. Ya. Jadi ini ya, tadi seperti saya sampaikan, kalau betanya sama dengan 0, itu nilai pi-nya akan konstan. Ya, akan selalu sama, tidak berubah terhadap X. Jadi X-nya berapapun, ya nilainya sama. Jadi dengan kata lain, ya si X tidak mempengaruhi G. Ya. Atau tidak mempengaruhi artinya independen. Ya. Nah, sebaliknya kalau betanya jauh dari 0 ya, lebih besar atau sangat berbeda ya, dari 0 bisa lebih besar dari 0 atau bisa lebih kecil dari 0 ya, maka ini akan mempengaruhi tingkat kecuraman kurva ya. Jadi semakin besar nilai B-nya ya, maka itu akan naik, akan turun semakin curam ya. Tapi kalau misalkan B-nya negatif, itu akan naik, akan turun ya. Jadi kalau betanya positif sangat besar sekali, maka dia akan naik secara curam. Tapi kalau betanya sangat kecil sekali ya, lebih kecil dari 0, itu akan menunjukkan kurva yang akan semakin turun ya, dengan sangat curam. Ya. Nah, nilai dari sini kita bisa lihat ya, titik simetris itu adalah ketika peluang suksesnya sama dengan setengah. Kapan peluangnya sama dengan setengah? Itu pada saat X-nya berapa?
itu menunjukkan titik simetris ya. Ya tinggal kita masukkan aja ke dalam persamaan, kan pi-nya setengah ya. Kita punya persamaannya adalah E pangkat alfa plus beta X dibagi 1 plus E pangkat alfa plus beta X. Ya. Jadi kita kalikan silang, ya kan kita dapat ya. 1 plus E pangkat alfa plus beta X sama dengan 2 E pangkat alfa plus beta X. Ya. Yang ini pindah ruas ke kiri ya. Jadi 2 dikurangi 1 kan jadi dapat E pangkat plus E pangkat A plus beta X ya. Ini sama dengan 1. Nah, 1 ini kan ekivalen dengan E pangkat 0. Ya. Jadi kita punya yang di pangkatnya ya, alfa plus beta X sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya itu adalah minus alfa plus beta. Ini titik simetrisnya ya, untuk peluang suksesnya sama dengan setengah. Ya. Nah, di sini saya akan berikan contoh ya, ilustrasi regresi logistik sederhana hanya dengan satu variabel X ya. Di sini saya punya data namanya horseshoe crab. Ini adalah semacam jenis kepiting betina ya. Nanti datanya ada, nanti saya bisa share ya, nanti saya share di GCR ya. Jadi kode yang saya berikan di slide itu nanti bisa kalian coba-coba ya, tentu kan harus baca datanya terlebih dahulu ya. Jadi datanya itu nanti saya berikan dalam bentuk CSV ya. Jadi nanti bisa dibaca menggunakan perintah read.csv. Jadi kalau secara umum data horseshoe crab ini tidak hanya ada satu X ya, tapi X-nya ada banyak. Cuman untuk kepentingan di sini kita masih berbicara regresi sederhana, jadi cuma salah satu variabel independen saja yang akan saya gunakan. Ya. Jadi tujuan dari penelitian data horseshoe crab ini adalah di mana variabel responnya, ya, variabel responnya itu adalah variabel Y yang menyatakan apakah kepiting betinanya itu memiliki satelit atau tidak. Jadi jenis dari kepiting ini semuanya adalah kepiting betina, ya. Dan di sini diidentifikasi dari sekian banyak data ya, baris mengenai kepiting ya, kepiting betina. Di situ kita catat apakah si kepitingnya punya satelit atau tidak ya. Nah, apa sih pentingnya satelit atau tidak? Ini nanti berkaitan dengan reproduksi ya, reproduksi dari si kepiting betina. Jadi kalau tidak salah ya, kalau misalkan kepiting betinanya itu punya satelit, dia bisa melakukan reproduksi. Tapi kalau nggak ada satelit, itu dia nggak bisa bereproduksi ya. Kalau kurang lebih seperti itu ya idenya. Nah, di sini kita ingin coba memprediksi ya, apakah di sini saya punya variabel X itu menyatakan lebar dari kepiting betina. Kalau di data itu namanya kolomnya adalah width ya. Jadi di sini kita ingin coba memprediksi, apakah bisa nggak kita memprediksi apakah si betinanya, kepiting betina itu punya satelit atau tidak. Itu kita prediksi berdasarkan lebar dari kepiting betina. Ya. Jadi kita coba prediksi kepemilikan ya, punya satelit atau tidak berdasarkan lebar dari kepiting si betinanya. Dan lebarnya ini dihitung dalam bentuk sentimeter, diukur dalam satuan sentimeter. Ya. Nah, pertama kita baca dulu ya datanya. Saya pakai perintah read.csv. Ini kita simpan dalam objek data frame yang saya sebut crabs. Ya. Kemudian dari sini kita langsungkan kita modelkan ya, karena jelas variabel y-nya bukan variabel kontinu. Ini adalah variabel binari ya. Hanya ada dua kemungkinan output ya. Sukses itu kalau satelit, gagal itu kalau nggak ada satelit ya. Nah, di sini kita gunakan perintah GLM ya. Kita pakai fungsi GLM yang secara default itu ada di R ya. Kemudian argumennya adalah pertama, ini adalah variabel responnya Y, di mana Y ini di dalam data itu berupa bilangan 1 atau 0 ya. Jadi 1 itu menyatakan ada satelit, kalau 0 itu nggak punya satelit ya. Nah, respon ini kita regresikan ya, kita regresikan dengan variabel width ya. Argumen berikutnya
itu adalah, kita sebutkan ya, Y, variabel Y sama, variabel width itu kan kita harus beritahukan ada di mana. Datanya ada di data Krebs yang tadi kita baca dari file CSV ya. Kemudian koma, kita nyatakan ya, ini family-nya apa ya. Si variabel Y-nya itu, berasal dari, distribusi apa ya, karena kita berbicara variabel binari maka kita pakai familinya binomial ya. Nah, biasanya kalau di pertemuan minggu lalu kan kita tuliskan ya, fungsi linknya apa, ya, linknya apa. Nah, karena di sini saya nggak pakai, karena secara default itu selalu menggunakan linknya itu logit, ya. Jadi tanpa perlu kita tuliskan ini nggak masalah ya, karena defaultnya kita menggunakan link logit. Kecuali kalau kita mau pakai link probit atau link yang lainnya, maka harus dituliskan, ya. Karena regresi logistik itu kita pakai fungsi linknya logit, jadi sebenarnya nggak perlu kita tuliskan. Mau dituliskan pun nggak masalah, ya. Jadi silakan bisa dituliskan ataupun tidak, ya. Nah dari sini kita kan punya persamaannya itu dalam bentuk logit ya. Jadi kita punya logit Pi, kita tuliskan persamaannya adalah E pangkat alfa plus beta X ya, dibagi dengan 1 plus E pangkat alfa plus beta X ya. Sorry, saya kebalik nih. Kalau logis sudah langsung dalam bentuk ini ya. Kalau ini kan dalam bentuk V, dalam bentuk Pi ya, dalam bentuk Pi. Tapi kalau dalam bentuk logit, ya logit Pi, berarti kita regresikan langsung terhadap alfa plus beta X ya. Jadi dalam persamaan logit ini kan ada dua parameter yang tidak kita ketahui ya. Ada parameter alfa sama beta. Ini yang mau kita estimasi kan, kita duga ya. Di sini langsung bisa kita dapatkan penduganya pakai perintah GLM ya. Jadi perintah GLM itu kita simpan ke dalam objek yang saya sebut krebs.logit ya. Kemudian kita keluarkan koefisiennya nanti diperoleh ya. Alfa betanya minus 12, sedangkan beta topinya penduganya adalah 0,49 ya. Nah, dari sini kita bisa tuliskan ya, estimasi modelnya apa? Ya kita substitusi aja. Jadi logit Pi itu sama dengan minus 12,35 ya, ditambah betanya 0,497 kali X ya. Ini persamaan logitnya. Atau kita bisa juga langsung tuliskan dalam bentuk persamaan peluang suksesnya. Jadi Px, ini pakai persamaan yang ini ya. Tinggal kita substitusi. Alfanya minus 12, betanya 0,49 dibagi 1 plus yang ini penduga alfanya, ini penduga betanya. Ya. Jadi dari sini kita bisa melakukan prediksi ya. Untuk sembarang X ya, untuk sembarang nilai lebar kepiting, sembarang nilai width ya, kita bisa hitung prediksi. Berapa peluang dia memiliki satelit. Ya. Nah, di sini ide dari pemodelan itu kan kita harus mengevaluasi ya, benar nggak sih model logit kita itu cocok untuk data kita, ya, untuk data yang kita punya yaitu horse crab ya. Nah, biasanya kalau kita ingin mengevaluasi ya, apakah data kita memang cocok dimodelkan dengan logit, biasanya kan kita lakukan perbandingan. Perbandingan apa? Ya kita bandingkan bagaimana data aktual dengan data hasil prediksi. Ya, kalau data aktualnya, kalau data prediksinya itu mendekati data aktual, ya jelas itu menunjukkan model kita cukup bagus ya, cukup baik kita gunakan untuk memodelkan data yang kita punya. Ya, jadi di sini yang mau saya lakukan adalah idenya saya mau mengecek ya, bagaimana hasil prediksi saya terhadap data aktual. Ya, karena tadi saya mau mengevaluasi seberapa bagus model logit saya. Nah, pertama di sini adalah yang saya lakukan adalah saya buat plot ya. Saya plot data aktualnya. Kan jadi saya punya data ya. Kan ada data Y ya. Ini data Y sama data width atau data X ya. Jadi untuk yang kepiting pertama kan kita identifikasi ya. Punya satelit nggak? Kalau satelit kita kasih 1. Kemudian kita ukur ya, lebarnya berapa? Misalkan lebarnya sekian. Kepiting kedua, misalkan ada dia misalkan punya satelit juga, kita ukur lebarnya sekian.
Kepiting ketiga misalkan nggak ada satelit, berarti kita catat ini adalah 0 ya, dengan lebar sekian dan seterusnya sampai untuk semua data ya. Nah, plot yang nah ini codingan yang saya tuliskan dalam plot ini ya. Ya, ini plot. Yang saya lakukan adalah saya mencoba membuat plot yang data ini ya. Jadi saya plotkan width-nya itu di dalam sumbu X, sedangkan apakah punya satelit atau tidak, itu saya plotkan di dalam sumbu Y. Ya. Jadi sumbu X-nya itu adalah width, ya, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah catatan ya, apakah dia punya satelit atau tidak. Ya. Nah, plot ini kalau saya gambarkan, itu nanti memberikan plot yang berupa titik-titik ini. Jadi titik-titik hitam ya, yang ada di sini ya, yang ada di sepanjang garis horizontal yang melewati satu, sama titik-titik yang ada di bawah ini. Titik-titik yang melewati sepanjang garis horizontal yang ada di sepanjang garis horizontal yang melewati titik 0. Ya. Kenapa kok titik-titiknya menumpuk di 0 sama di 1? Ya karena tadi Y-nya kan cuma 0 atau 1. Y-nya cuma 0 atau 1. Jadi kemungkinannya cuma 2. Ya. Untuk yang 0 kan kita plotkan, kita gambarkan. Berapa width-nya? Oh, ternyata ada kepiting yang lebarnya ini kurang dari 21. Ada kepiting yang lebarnya tepat 22. Sorry, ini ya 22. Dan seterusnya. Sampai yang paling lebar, tapi dia nggak punya satelit, itu adalah mungkin 28, sekian. Yang ini. Ya. Begitu juga sama yang kepitingnya punya satelit ya. Satu, kita gambarkan. Ini yang paling kecil, lebarnya ya. Ini mungkin 22, sekian dan seterusnya sampai yang paling lebar sekali itu adalah hampir 34 ini. Ya. Ini yang kita sebut data aktual, ya, apa yang kita punya di data, ya. Kemudian saya ingin mencoba membandingkan dengan hasil prediksi, ya. Hasil prediksinya ini saya gambarkan dengan perintah curve. Ini artinya saya mau menggambarkan kurva, ya. Kurvanya yang mana? Kurvanya itu adalah yang tadi, hasil prediksi yang ini. Ya. Jadi saya mau menggambarkan dalam bentuk kurva ini. Ya. Caranya adalah ya kita coba-coba ya. Kalau misalkan saya ambil nilai X-nya sama dengan 1 ya, pakai persamaan ini kan kita bisa hitung. Berapa nilai pi topinya? Ya, kita bisa hitung. Ya, tinggal kita substitusikan. Kita dapatkan nilainya sekian. Kalau misalkan X-nya 1,2, kita bisa pakai rumus sama, kita dapatkan pi-nya sekian. Ya. Dan seterusnya. Sampai misalkan di sini kalau data yang saya punya, oh ini dari sini ya. Nah yang saya lakukan ini adalah saya bagi X-nya itu dari sekuen ya. Jadi bisa dilihat di sini. Saya mau menghitung prediksi untuk kepiting yang memiliki satelit atau tidak ya. Berdasarkan lebar kepiting, tapi nilainya lebarnya dari 20 sampai 34, tapi loncat setiap 0,1. Jadi artinya yang saya lakukan itu adalah saya bikin ya, saya buatkan lagi tabel X. Ini adalah prediksinya. Paling kecil X-nya adalah 20 ya. Dari sekuen ini 20. Kemudian saya hitung ya, nilai pi-nya sekian pakai rumus yang tadi. Kemudian loncat setiap 0,1. Jadi kalau 20,1 saya hitung sekian sampai dengan ya 20,2 hitung sekian dan seterusnya. Sampai paling tinggi adalah 34 ya. Kita hitung pi-nya sekian ya. Jadi di dalam curve ini ya saya hitung pakai rumus yang tadi. Eksponen E pangkat, ini adalah penduga alfa ya, ditambah beta X, dibagi dengan 1 plus E pangkat alfa ditambah beta X. Jadi ini persamaan prediksi dari peluang suksesnya yang tadi. Ya. Kemudian X-nya dari mana? X-nya yang ini. Tadi yang saya bangkitkan berupa sekuen dari 20 sampai 34, tapi loncat setiap 0,1. Ya. Kemudian ada argumen add sama dengan T. Ini T-nya dari kata true ya. Add ini artinya ditambahkan. Artinya saya minta untuk menambahkan kurva ini ke dalam plot yang sebelumnya. Ya, jadi nggak dibikin plot baru, tapi kita tambahkan ke dalam plot sebelumnya. Ya. Nah, hasilnya yang mana? Yang diberikan oleh ini. Ya, garis lurus yang membentuk S. Jadi sesuai dengan definisinya tadi ya, bahwa
fungsi dari Px ya yang diberikan oleh E pangkat alfa plus beta X dibagi 1 plus E pangkat alfa plus beta X, dia akan memberikan fungsi yang membentuk seperti kurva S ya. Karena betanya positif, maka dia akan naik ya. Nah, dari sini, nah sekarang apa bedanya dengan yang sebelah kanan? Ini yang sebelah kanan itu adalah saya coba untuk memvisualisasikan lebih baik karena biasanya dari data yang saya punya ini ya, ada beberapa observasi atau kepiting itu memiliki lebar yang sama. Jadi kalau saya memiliki beberapa kepiting ya, data kepiting dengan lebar yang sama, maka kan titiknya akan menumpuk. Ya, akan menumpuk di tempat yang sama. Jadi ini agak sulit untuk melihat sebaran datanya. Makanya saya lakukan itu adalah saya menambahkan perintah jitter ya di dalam fungsi R ya supaya kita berikan sedikit noise. Jadi yang numpuk-numpuk nih, titik-titik yang numpuk-numpuk itu kita pecar. Kita pencarkan ya. Kita berikan noise supaya lebih kelihatan sebaran datanya. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi hasil jitter itu seperti ini. Yang semula dia menumpuk seperti ini ya. Jadi nggak kelihatan sebaran datanya, ini kita jitterkan ya, kita kasih noise supaya kelihatan datanya. Nah, jitternya itu kita masukkan ke dalam ini ya, di dalam perintah plot. Jadi bedanya di sini ya. Jadi kita tambahkan jitter untuk Krebs die-nya ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya bisa nggak kita lihat bahwa apakah model logit kita itu sesuai nggak dengan data kita? Dari sini jelas nggak kelihatan ya, karena sebenarnya perbandingannya masih belum sesuai. Kenapa? Karena perbandingannya tadi nggak apel ke apel. Kita punya kurva kita, ini kan kurva kita dalam bentuk apa? Pi, dalam bentuk peluang sukses. Sedangkan titik-titik kita ini kan dalam bentuk data asli, dalam bentuk raw data yang isinya adalah 0 dan 1. Jadi kalau dari sini jelas belum kelihatan apakah model kita memang fit dengan data kita. Ya karena tadi perbandingannya nggak sama. Yang satu data prediksinya dalam bentuk proporsi, dalam bentuk prediksi proporsi, sedangkan data kita itu adalah data yang nilainya 0 atau 1. Ya. Jadi belum bisa kita lihat ya kesesuaian model kita dengan data aktualnya. Nah, jadi untuk memudahkan kita mengevaluasi apakah modelnya fit dengan data ya tadi, perbandingannya harus sama ya. Jadi harus proporsi ya dibandingkan dengan proporsi juga. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan kepiting dengan lebar yang hampir sama. Ya. Jadi artinya kita kelompokkan nih, kan kita punya kepiting lebarnya tertentu ya. Jadi untuk kepiting yang lebarnya kecil ya kita kelompokkan dengan lebar yang kecil. Kalau sedang kita kelompokkan lebarnya sedang dan seterusnya. Ya. Jadi contoh yang saya berikan di sini saya bagi kepiting ya menjadi 1 2 3 4 5 6 7 ya. Oh, 8 ya. Di sini saya bagi menjadi 8 kelompok ya, berdasarkan lebar yang hampir mirip ya. Caranya adalah saya pakai perintah cut ya. Apa yang di-cut, apa yang dipotong, yaitu data width-nya. Jadi misalkan tadi kita punya data width ya. Kita punya data width dari 20 paling kecil tadi berapa? 2 bahkan ada yang 21 ya. Katakanlah ini 20 ya. Sampai dengan paling besar itu adalah 34. Ya. Jadi kita kelompokkan, kita bagi 8 ya. Pertama adalah saya bagi menjadi 8 kelompok ya. Jadi kita bagi-bagi ya. 7, 8 ya. Jadi kita bagi menjadi 8 kelompok ya. Jadi kalau berdasarkan data yang saya punya ya, break-nya itu nih, break pertama itu adalah di angka 0 ya. Jadi di sini ya, ini angka 0. Kemudian break kedua adalah 23,25. Jadi ini adalah break kedua 23,25. Kemudian ini 24,25. Kemudian sampai ini yang terakhir 29,25 sampai tak hingga infinite ya. Sampai seterusnya. Jadi sini kita punya 8 kelompok ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok lebih ya? 7, 8. Ya, tapi ini maksudnya kita bikin jadi 8 ya. 6,
Ya anggaplah ya, ini harusnya proporsinya sama ya, maksudnya lebarnya sama ya. Jadi 6, 7, 8. Ya, jadi kita bagi jadi 8 kelompok ya. Kita pakai perintah cut ya. Kemudian dari sini saya bikin summary-nya. Saya bikin table yaitu dari hasil pemotongan tadi ya. Cut-nya tadi yaitu saya sebut sebagai grup ya, GRP. Kemudian di sini saya hitung ya. Saya hitung ada berapa yang memiliki satelit sama ada berapa yang tidak punya satelit ya. Jadi hasilnya diberikan pada tabel ini ya. Jadi kalau dilihat ini pengelompokannya berdasarkan width tertentu ya, berdasarkan lebar tertentu ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 kelompok ya. Dari sini kita hitung. Dari kelompok yang paling kecil lebarnya itu ada 5 yang punya satelit, yaitu true ya, karena ini crepes-nya itu lebih besar dari 1. Jadi kalau ini terpenuhi, berarti true. Jadi ini artinya 5 itu punya satelit, sedangkan 9 itu nggak punya satelit di kelompok yang sama. Ya. Dan seterusnya sampai kelompok yang terakhir, ternyata ini ada 14 yang memiliki satelit, sedangkan ini tidak ada yang memiliki satelit untuk kelompok yang paling lebar kepitingnya. Ya. Dari sini kita juga bisa hitung proporsinya ya. Berapa proporsi yang memiliki satelit? Ya kita hitung aja. 5 dibagi 14 ya. Jadi kalau kita hitung berapa proporsi yang punya satelit? 5 dibagi 14. Yang ini adalah 4 dibagi 14 ya. Dan seterusnya sampai yang terakhir ini adalah 14 dibagi 14 ya, proporsi 1 ya. Jadi di sini kita hitung ya. Kalau di R berarti kita ambil ya adalah proporsi pada kolom kedua. Ini kolom kedua ya. Kolom kedua ini saya panggil dengan nama objeknya tadi adalah group table kurung kotak, koma 2. Artinya saya mau mengambil kolom yang true. Ya. Dibagi dengan row sum. Row sum itu artinya sesuai dengan namanya, menjumlahkan setiap baris. Jadi setiap baris kita jumlahkan. Baris pertama jumlahnya 14, baris kedua jumlahnya 14, baris ketiga jumlahnya adalah 2, 8, dan seterusnya. Jadi seperti yang saya lakukan di sini ya, saya ambil elemen pada kolom kedua 5, dibagi dengan jumlah barisnya. Ya. Jadi kita dapat proporsi paling kecil ya, untuk width paling kecil adalah 0,35, sampai yang width paling besar proporsinya adalah 1. Ya. Nah, dari sinilah baru bisa kita bandingkan ya, hasil prediksi dengan data aktual. Ini adalah data aktual ya, yang ada di sampel. Ya. Jadi sekarang kita tambahkan ya, ini tadi ini adalah perintah yang sama yang tadi ya. Ini adalah plot data aktual yang tadi ya punya satelit atau tidak. Ini adalah plot prediksinya. Sedangkan yang baris ketiga ini tadi kita mau memplotkan proporsi aktualnya. Jadi proporsi aktualnya itu digambarkan dengan segitiga. Ya. Jadi segitiga ini ya digambarkan sepanjang lebarnya. Ya. Jadi segitiga ini menyatakan proporsi asli, proporsi aktual, sedangkan yang garis lurus ini adalah proporsi prediksi. Ya. Nah, dari sini barulah kita bisa mengevaluasi ya, modelnya fit nggak secara visual ya. Model kita cocok nggak dengan data kita. Ya. Jadi kalau kita amati ya kurang lebih kemungkinan besar fit ya. Karena bisa kita lihat prediksi kita dia mengikuti ini ya, mengikuti tren dari data aktualnya, proporsi aktualnya. Ya. Oke, jadi kembali lagi tadi itu kita melihat mengevaluasi modelnya secara visual ya. Jadi di sini kembali ke prediksi ya. Jadi kita punya persamaan prediksinya ya setelah kita estimasi nilai alfa dan beta. Kemudian kita punya nilai betanya itu positif ya. Jadi kalau positif itu menyatakan apa? Bahwa nilai peluangnya, peluang memiliki satelit ya atau peluang suksesnya itu juga akan semakin naik kalau lebarnya itu juga naik ya. Tapi sebaliknya kalau betanya negatif itu berarti berlawanan. Jadi kalau X-nya naik,
berarti peluang suksesnya itu akan turun, ya. Nah, sebagai contoh misalkan dari data ya, secara rata-rata ternyata kepiting yang ada di data saya itu memiliki lebarnya adalah 26,3, ya. Nah, dari sini kita bisa coba prediksi. Berapa sih prediksinya? Ya, berapa prediksi memiliki satelit kalau diberikan rata-rata lebar kepitingnya itu adalah 26,3. Ya, sebenarnya tinggal kita substitusi aja ya. Kita substitusi ke dalam persamaan prediksinya ya. Tinggal kita masukkan, nanti kita dapat prediksinya sebesar 0,67. Ya. Artinya cukup besar ya. Kalau kepiting itu lebarnya 26,7, berarti peluang memiliki satelit itu juga cukup besar. Ya. Nah, di R sendiri itu juga tanpa perlu kita hitung manual seperti ini ya. R itu dia bisa memberikan nilai prediksi ada 2 jenis. Ya. Nilai prediksi seperti yang kita hitung seperti ini, berarti yang kita hitung adalah prediksi peluang suksesnya, PX ya. Atau bisa juga memberikan prediksi dalam bentuk logit. Karena kan persamaan kita kan dalam bentuk logit ya. Persamaan regresi kan logit P. Ya. Itu logit P yaitu alpha plus beta X. Atau persamaannya kalau kita tuliskan dalam P ya tadi kan E pangkat alpha plus beta X dibagi 1 plus E pangkat alpha plus beta X ya. Jadi kita sebenarnya punya 2 persamaan yang ekivalen ya. Jadi ya prediksinya juga sama. Bisa kita minta dalam bentuk prediksi P atau bisa juga dalam bentuk prediksi logit. Ya. Nah, kalau yang kita minta adalah dalam bentuk P, ya, maka kita bisa minta caranya dengan perintah predik, ya. Kemudian ini adalah model GLM-nya tadi ya, model logitnya, objek dari logit, koma, kemudian ini nilai X-nya berapa? Kita substitusi ya. Kita minta X-nya atau width-nya sama dengan 26,3, koma, tipenya itu adalah dalam bentuk respon. Karena respon kita kan dalam bentuk proporsi. Ya. Maka nanti dikeluarkan hasilnya adalah 0,67. Ya. Jadi kalau type-nya respon itu nanti diberikan dalam bentuk proporsi peluang sukses. Nah, sebaliknya kalau kita mau dalam bentuk prediksi logit, ya, kalau logit ya berarti kan kita gunakan persamaan ini, ya. Jadi kalau perhitungan manualnya seperti yang ada di paling bawah ini ya, alfanya tadi kita punya minus 12, betanya 0,497 dikalikan dengan X-nya. X-nya tadi diberikan, kita pengen tahu prediksi logit kalau width-nya 26,3. Ya, jadi kalau kita hitung kurang lebih hasilnya 0,72. Ya. Nah, ini juga bisa kita minta keluarkan di R ya. Perintahnya sama, fungsinya pakai fungsi predik, cuman bedanya di sini. Type-nya itu adalah link, karena kita pakai link logit ya. Jadi hasilnya nanti keluarnya adalah 0,72 ya, sama seperti yang diberikan di sini. Ya. Oke, nah sekarang kita coba interpretasikan ya, apa sih interpretasi dari koefisien regresinya? Karena interpretasinya jelas nggak akan sama dengan model linear ya, karena model kita kan harus ditransformasi dulu ke dalam bentuk logit. Ya. Jadi karena kita menggunakan logit ya, persamaan yang diberikan di sini ya, maka kita bisa hitung odds-nya. Ya, caranya gimana? Kita ambil E pangkat. Jadi ruas kiri kita E pangkatkan, ya. E pangkat logaritma, yang kanan ya sama, kita pangkatkan E pangkat alfa plus beta X ya. Nah, E pangkat logaritma ini kan bisa hilang. Bukan bisa hilang, maksudnya bisa tinggal kita ambil koefisien di dalam fungsi logaritmanya ya. Jadi kita dapatkan Pi dibagi dengan 1 minus Pi. Ya. Sama dengan ruas kanannya kan E pangkat alfa plus beta X. Kalau kita ambil X-nya sama dengan X. Ya. Tapi kalau kita ambil X-nya sama dengan X plus 1, ya kan kita tinggal substitusi aja ya. Kita ganti X-nya jadi X plus 1, ya. Atau kalau kita jabarkan, ini kan jadi E pangkat beta dikalikan E pangkat alfa plus beta X. Ya. Nah, dari dua persamaan ini, kalau kita bagi, kita ambil rasionya.
kita ambil rasio antara dua odds. Odds ketika X plus 1 dibagi dengan odds ketika X-nya sama dengan X. Ya, jadi kita bagi dua odds. Atau pembagian dua odds ini kita sebut apa? Odds rasio kan ya, pembagian dari dua odds ya. Jadi kita bagi kedua odds tersebut ya, odds ketika X-nya sama dengan X plus 1 sama ketika X-nya sama dengan X. Jadi ini ada komponen yang sama ya, ini kan komponennya sama dengan yang ini, ya maka sisanya adalah E pangkat beta. Ya. Atau secara umum, ya kita bisa hitung nilai odds 2 perbandingan odds ya. Ketika X-nya ini kan kalau yang saya tuliskan di sini, ini adalah perbandingan ketika X-nya naik sebesar 1 unit, karena ditambah dengan 1. Ya. Tapi secara umum, kita bisa menghitung 2 odds rasio ketika X-nya naik sebesar suatu delta X. Tidak harus setiap naik 1 unit ya. Bisa sembarang unit, atau kita sebut delta X. Ya. Jadi kalau naik sebesar delta X, maka persamaan odds rasionya ya, perbandingan 2 odds ini menjadi E pangkat beta dikalikan dengan delta X ya. Ini harusnya, sebentar, ini harusnya ada E pangkat beta ya. Ini kurang beta X, beta delta X ya. Ya. Jadi ketika naik sebesar delta X, maka odds rasionya menjadi E pangkat beta dikalikan delta X. Ya. Nah sekarang kalau betanya sama dengan 0, ya apa artinya? Kalau betanya sama dengan 0, ya kan tinggal kita substitusi ya. Jadi kalau betanya sama dengan 0, berarti E pangkat 0 dikalikan dengan delta X. Sama dengan apa? E pangkat 0. E pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Nah, apa artinya? Ini kan sama dengan odds ratio. Ya. Apa artinya odds ratio sama dengan 1? Odds ratio sama dengan 1, kalau kita kembali mengingat konsep odds ratio ya. Odds ratio sama dengan 1 kan ini sama dengan istilah independen. Ya. Jadi ini sesuai ya. Tadi waktu kita bahas apa sih maksudnya beta sama dengan 0? Beta sama dengan 0 ini kan menyatakan independen. Ya. Independen. Jadi artinya nggak ada pengaruh si X terhadap Y. Dan implikasinya juga sama ya. Maka odds rasionya juga sama dengan 1 yang menyatakan independen. Artinya odds-nya itu tidak lagi bergantung pada X. Jadi dia konstan ya untuk X berapapun. Ya. Oke, nah sekarang kalau kita kembali ke contoh data kepiting tadi ya, kepiting betina, tadi kita dapatkan betanya kan hasil estimasinya kita dapatkan 0,497 ya. Jadi kalau kita masukkan, kita ambil nilai eksponennya ya, kita ambil E pangkat betanya, E pangkat 0,497, maka kita dapatkan nilainya kurang lebih sebesar 1,4 ya. Nah, 1,4 ini interpretasinya apa? Bahwa odds mempunyai satelit ya, itu kita estimasi akan bertambah sebesar 1,64 untuk setiap kenaikan 1 cm pada lebar kepiting unit ya. Jadi kita bisa menginterpretasikan dua cara ya. Kalau betanya sendiri ya kan kita punya beta 0,497. Kalau beta 0,497 ini memiliki interpretasi apa? Setiap X-nya naik 1 unit atau naik sebesar 1 cm, ya, maka log odds-nya akan naik, ya, akan naik sebesar beta atau naik sebesar 0,497, ya. Tapi kalau kita ambil E pangkat beta, ya, tadi kita ambil E pangkat beta kan hasilnya 1,64. Ya, 1,64. Ini interpretasinya apa? Ini sama, kalau X naik sebesar 1 cm atau 1 unit, ya, bukan log odds yang naik, tapi odds-nya. Odds-nya akan naik, ya, akan naik sebesar E pangkat betanya, itu 1,64. Ya. Jadi ini ya, ada dua cara ya, menginterpretasikan koefisien regresinya. Tapi yang lazim dipakai itu adalah yang E pangkat ya. Karena interpretasi log odds itu masih
kurang jelas ya, apa sih maksudnya kenaikan log odds? Tapi kalau kenaikan odds itu jauh lebih bermakna ya dibandingkan kenaikan dari log odds ya. Atau tadi kan kita bisa melihat kenaikan itu tidak selalu dalam bentuk 1 cm, tapi bisa dalam bentuk sembarang unit ya, atau saya sebut delta X ya. Jadi kalau misalkan saya ingin tahu, kalau pertambahannya bukan 1 unit, kalau pertambahannya sebesar 0,1 cm, berarti delta X-nya sama dengan 0,1 ya. Jadi delta X-nya 0,1, maka pertambahan OS-nya berapa? Ya tadi ya. Jadi kita pakai rumus yang tadi E pangkat delta X beta ya. E pangkat delta X beta ya berarti E pangkat delta X-nya adalah 0,1 dikalikan dengan betanya 0,497 ya. Jadi ini interpretasinya apa? Jadi kalau X-nya naik bukan 1 cm tapi 0,1 cm ya, maka ya odds-nya itu akan naik ya. Akan naik sebesar ya ini. E pangkat berarti E pangkat 0,0497 atau di sini sudah saya hitungkan ya sebesar 1,051 ya. Jadi ini ya interpretasinya ya. Nah, dari sini juga kita bisa membangun selang kepercayaan ya untuk koefisien regresinya ya. Jadi pertama selang kepercayaan itu kegunaannya untuk melakukan statistika inferensial ya. Jadi di sini kita bisa keluarkan penduganya sama standar errornya ya. Karena standar error itu nanti kita gunakan untuk menghitung selang kepercayaan ya. Jadi cara mengeluarkan standar error dan misalkan Z hitung dan lain sebagainya kita pakai perintah summary. Ya. Nanti didapatkan ini penduganya, ini sama yang tadi ya. Kita dapatkan sebagai koefisiennya. Kemudian kita dapatkan standar error, kemudian kita dapatkan Z hitungnya sama nilai p-value ya. Nah, untuk membangun selang kepercayaan kan kita perlu nilai standar error ya. Di mana membangun selang kepercayaan 95% ya untuk betanya itu kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Beta topi ditambah plus minus Z alpha per 2 dikali standar error dari beta ya. Jadi kalau kita punya penduga betanya adalah 0,497 ya dari sini ya kita substitusikan ke persamaan selang kepercayaan ya. Plus minus 1,96 untuk Z alpha per 2 ya. Dikali standar errornya 0,1017 atau saya bulatkan jadi 0,102 ya. Jadi kita sederhanakan, kita dapatkan selang kepercayaan untuk beta itu di antara 0,297 sampai 0,697 ya. Nah, tapi ini kan selang kepercayaan dalam bentuk logit ya, karena beta itu kan interpretasi untuk logit. Sedangkan kalau kita mau interpretasi dalam bentuk odds, maka si betanya ini kan kita harus E pangkatkan. Ya, jadi kalau E pangkatkan beta, maka nanti kita dapatkan interpretasi dalam bentuk odd-nya. Ya. Jadi kita pangkatkan E pangkat batas bawahnya 0,297, kemudian E pangkat batas atasnya 0,697 ya. Jadi kita dapatkan 1,35 sampai 2,01 ya. Interpretasinya apa? Bahwa odds-nya itu diestimasi itu akan bertambah. Paling kecil itu bertambah sebesar 1,35 dan paling besar itu sebesar 2,01 untuk setiap kenaikan 1 cm dari si lebar kepitingnya. Ya. Jadi kalau sudah di E pangkatkan ini jadi interpretasi odds. Tapi kalau masih dalam bentuk beta ya ini selang kepercayaan dalam bentuk logit. Jadi ini juga sama bisa kita interpretasikan ya. Jadi kalau pakai beta ya berarti log odds ya. Log odds itu diestimasi akan bertambah setidaknya sebesar 0,297 dan paling besar adalah sebesar 0,697 ya. Jadi kalau pakai yang beta ini mirip ya interpretasinya cuma dalam bentuk log odds.
Jadi log odds akan bertambah setidaknya sebesar 0,297 dan paling besar sebesar 0,697 setiap lebar kepitingnya itu naik sebesar 1 cm. Ya. Nah, ini adalah perhitungan tadi kita hitung secara manual ya, berdasarkan rumus yang diberikan selang kepercayaan asalkan kita tahu ya nilai standar errornya ya. Nah, selang kepercayaan ini juga bisa kita minta di R ya, pakai perintah yang namanya confin.default ya, confin.default, kemudian nama dari objek dari model logit yang tadi kita sudah gunakan perintah JLM ya. Jadi confin.default ini nanti akan memberikan selang kepercayaan untuk masing-masing termasuk alfa dan juga betanya ya. Tapi yang kita fokuskan kan cukup yang beta ya. Alfa bukan menjadi tujuan penelitian kita, tapi penelitian kita tujuannya adalah ke pengaruh width-nya, jadi ke nilai betanya. Jadi kalau kita hitung yang tadi secara manual itu akan diberikan sama ya, berdasarkan output R. Di antara 0,297 sampai 696. Ya. Nah kalau dalam bentuk odds-nya ya tinggal kita E pangkatkan ya. E pangkat dari selang kepercayaan betanya. Jadi E eksponen dari selang kepercayaan beta yang nanti kita dapatkan ya di antara 1,34 sampai 2,00. Ya 2,1 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Halo, masih menyimak? Masih Bu, belum ada Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, nah melakukan statistika inferensial ya, salah satunya tadi bisa kita bangun selang kepercayaan atau bisa kita lakukan uji hipotesis, uji dari parameter betanya ya. Jadi kalau kita mau menguji beta sama dengan 0, ya ini kan artinya apa? Si Y itu independen dari X, atau si X itu tidak mempengaruhi si Y, atau dengan kata lain proporsinya itu konstan ya untuk sembarang nilai X ya. Jadi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk uji hipotesis ya. H0-nya berbunyi beta sama dengan 0, ini artinya independen. Ya, ini artinya independen. Sedangkan kalau tidak sama dengan 0, ini artinya ada pengaruh ya, atau tidak independen. Ya. Nah, uji hipotesis ini sebenarnya secara langsung ya kita bisa lihat dari p-value ya. P-value-nya itu adalah dengan kita lihat ya, kita kan fokusnya ke nilai width-nya ini ya. Jadi kita dapatkan ini p-value-nya adalah berapa ini? 1,02 dikali E pangkat, bukan E ya, 10, sorry. Jadi E pangkat 06 itu artinya 10 pangkat minus 6 ya. Jadi ini kali 10 pangkat minus 6. Artinya ini sangat kecil, lebih kecil kalau kita pakai alfanya 5%, ya. Berarti ini indikasinya apa? Tolak H0 ya. Jadi kalau tolak H0 ya berarti kita simpulkan apa? Oh, ternyata memang ada pengaruh signifikan, ya. Ada pengaruh signifikan dari lebar kepiting ya, dari lebar kepiting atau width-nya terhadap apakah si betinanya itu punya satelit atau tidak ya. Jadi punya satelit atau tidak ini secara signifikan dipengaruhi oleh lebar kepiting ya. Semakin lebar kepitingnya, maka peluang memiliki satelitnya itu semakin besar ya terhadap kepiting ya memiliki ya satelit atau tidak ya. Oke, itu adalah contoh ya ilustrasi bagaimana kita memodelkan pengaruh ya, pengaruh satu variabel X terhadap variabel Y yang berupa variabel binari ya. Dan bisa diperhatikan di sini contoh yang saya berikan ya, X-nya itu kan berupa variabel kontinu ya. Jadi walaupun kita kan di sini materinya adalah analis data kategorik ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa analis data kategorik itu fokus kita adalah terhadap respon ya.
Jadi yang kita wajibkan sebagai berupa variabel kategorik itu adalah Y-nya, ya. Karena kita fokusnya yang sebagai berperan sebagai variabel kategorik itu adalah Y. Sedangkan X-nya ini enggak. Kita lihat ya, dia mau continue, ya mau kategorik itu enggak masalah, ya. Karena sekali lagi kategoriknya itu berlaku untuk variabel respon. Ya, jadi X-nya bisa continue atau kategorik. Ya. Nah, contoh yang saya berikan di sini, width itu lebar. Lebar itu jatuhnya kemana? X-nya itu berupa variabel continue. Ya, jadi di sini nggak masalah. Ya, width-nya continue karena dia berperan sebagai X. Ya, sedangkan yang di sini kita pelajari yang sebagai kategoriknya itu adalah variabel Y-nya, variabel respon. Ya. Nah, sekarang kalau saya ganti, bagaimana kalau X-nya kategorik? Ya, bisa nggak? Ya bisa kita modelkan ya, karena pemodelan regresi itu yang penting adalah Y-nya. Ya, Y-nya itu apa? Itu harus kita tetapkan, apakah continue atau kategorik. Ya, sedangkan X-nya itu bisa sembarang ya, mau continue nggak masalah, mau kategorik juga nggak masalah. Ya, jadi contoh yang saya berikan di sini adalah width-nya dalam bentuk continue. Ya, nah sekarang bagaimana kalau variabel independennya kategorik? Ya, jadi misalkan ini penelitiannya masih sama ya. Misalkan saya ingin memprediksi bagaimana atau apakah kepiting itu punya satelit atau enggak. Tapi sekarang variabel X-nya bukan dari variabel continue tapi dari variabel kategorik juga. Ya, kategori juga. Ya. Kategorinya apa? Di sini ada salah satu variabel yang disebut dengan warna atau color, ya. Nah, data color ini sebenarnya data aslinya itu terdiri dari, saya lupa ya, kalau nggak salah kayaknya ada 4 warna, ya. Data aslinya itu ada 4 warna, ya. Cuman untuk memudahkan analisis, di sini kita coba dulu, kita mulai dari kategori yang hanya ada 2 kategori. Jadi artinya variabel warnanya, ini saya kategorisasi lagi. Jadi dari 4 warna itu bisa saya kelompokkan ada warna terang sama warna gelap. Ya. Jadi saya punya variabel color yang kedua ya, di mana saya kategorikan lagi dari 4 warna itu saya bagi 2 ya. Ada warna terang sama warna gelap ya. Nah, kalau misalkan kita punya variabel kategori, kalian masih ingat variabel dummy, pernah belajar nggak variabel dummy? Pernah dengar istilah variabel dummy? Pernah, Bu. Di model linear pernah belajar ya? Iya. Oke. Jadi kalau kita punya variabel kategorik ya, kan kita harus ubah dulu ke dalam variabel dummy ya. Variabel dummy atau kita sebut juga dengan variabel indikator ya. Jadi kenapa di sini harus kita bikin dummy dulu? Karena kalau kategorik, ya misalkan saya punya ya, misalkan Y, kemudian X-nya itu adalah warna ya atau color. Ini adalah X-nya ya. Y-nya tadi kita kategorikan ya, saya sebut 0 atau 1 ya. 0 atau 1 ini kalau dia punya satelit 1, kalau nggak punya satelit 0. Kemudian kalau warna, itu kan misalkan tadi ya, saya kategorikan ada yang terang, ya misalkan ini juga terang, ada yang gelap, ya, ada yang gelap dan seterusnya. Ya. Nah sekarang kalau saya punya variabel X-nya dalam bentuk kategori seperti ini ya, terang atau gelap, jelas perhitungan dari ketika kita mau mengestimasi alfa sama beta, jelas nggak bisa ya kita lakukan. Karena ini kan bukan berupa bilangan. Ya, terang atau gelap itu kan jelas nggak bisa kita lakukan operasi matematika. Apa sih artinya terang ditambah gelap? Apa sih artinya terang dikali gelap, kan nggak ada maknanya. Ya, jadi kalau operasi matematika dilakukan pada variabel kategori yang masih dalam bentuk teks seperti ini kan jelas nggak ada maknanya ya. Kita lakukan kali-kalian atau kita lakukan tambah-tambahan dan lain sebagainya. Ya, makanya ini harus kita coding, kita indikasikan, kita bikin indikator ya. Jadi kita buat indikasinya. Kalau misalkan terang, kita kasih namanya, kita kasih nilai 1 ya. Jadi di sini saya bikin variabel dummy ya, hanya ada 2 nilai ya, 0 atau 1 ya. Jadi kalau warnanya terang saya kasih 1, berarti yang ini 1. Kalau terang 1, kalau gelap saya kasih 0 ya. Dan seterusnya ya. Jadi saya punya variabel baru yang saya sebut variabel dummy, di mana ini cuma memberikan indikator aja ya. Kasih indikator kalau terang itu kita kasih 1, kalau gelap kita kasih
0 ya. Jadi kalau sudah dikasih indikasi seperti ini kan sudah dalam bentuk bilangan. Jadi bisa kita lakukan operasi matematika. Ya. Nah, di sini setelah kita bikin variabel dummy ya, 0 atau 1 ya. Jadi sebentar di sini, oke. Jadi color 2 ini sebenarnya nggak ada di data ya. Datanya nggak ada, tapi saya buat sendiri ya. Caranya tadi kan idenya saya mengkategorikan 4 warna, saya bikin jadi 2 warna ya. Saya kategorikan jadi warna terang sama warna gelap ya. Jadi pertama yang saya lakukan di sini adalah saya buat vektor kosong ya. Vektor kosong saya pakai perintah rep. Rep itu dari kata repetisi ya, repetition ya, repetition. Sepanjang apa vektornya? Ya tentu sepanjang baris dari data kita. Ya sebanyak ada berapa baris data kita ya kita buat sebanyak barisnya ya. Jadi yang saya lakukan repetisi ini adalah vektor yang isinya 0 semua. Ya. 0 semua dengan panjang ya sebanyak dimensi dari panjang data kita. Ya. Kemudian di sini saya kategorikan. Di data aslinya itu kan namanya color ya. Krebs, ini artinya ada kolom yang namanya color. Nah, warnanya itu dia bagi menjadi 4 ya. Ada 4 kategori. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan warnanya itu adalah 3 sama 4, ini kita kategorikan warnanya terang. Ya. Tapi kalau warnanya adalah 1 atau 2, maka di sini saya kategorikan warnanya jadi gelap ya. Jadi saya cuma punya 2 kategori ya, warna terang sama gelap. Jadi kalau misalkan warnanya itu kurang dari 3 kan berarti 1 atau 2 ya. Jadi kalau 1, 2, ini saya kasih indikatornya adalah 1. Artinya warnanya terang. Ya. Sisanya, kan karena sisa yang lainnya adalah 0, berarti dia adalah warna gelap. Ya. Jadi saya sekarang punya, saya sebut color 2 ya. Color 2 ini adalah rekategorisasi ya, dikategorisasikan kembali dari 4 warna jadi menjadi 2 warna ya, gelap atau terang. Nah, dari sinilah baru saya lakukan pemodelan logit ya, regresi sederhana. Jadi sekarang saya pakai perintah GLM ya. Responnya sama ya, punya satelit atau tidak, sekarang saya regresikan terhadap variabel kategorinya yaitu color 2 ya. Kemudian ini sama ya, datanya Crab, family-nya binomial, kalau nggak pakai link berarti otomatis pakai link logit ya. Kemudian kita keluarkan estimasinya ya. Jadi estimasinya ini adalah 0,5474 ini adalah alfa, 0,5512 ini adalah color-nya ya. Jadi kalau saya tuliskan kembali logit ya, logit dari Pi ya atau logout ya. Ini berarti persamaannya 0,5474 ya ditambah 0,5512 color dikali color ya. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan peluangnya ya, peluangnya berarti Pi X ya. Atau color ya. Pi X-nya ini adalah color ya. Berarti ini adalah E pangkat 0,5474 ditambah 0,5512 ya. X ya. X-nya ini adalah color ya. Dibagi 1 plus E pangkat 0,5474 ditambah 0,5512 X. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat color itu kan cuma ada 2 pilihan ya. Color itu kan nilainya cuma ada 2. Adalah 1 kalau dia terang, 0 kalau dia gelap ya. Jadi kita bisa hitung logitnya berapa logit Pi kalau misalkan warnanya itu adalah terang. Kalau terang berarti 1 ya. X-nya ya, color-nya 1 berarti 0,5474 ditambah 0,5512 ya. Ini kita dapatkan berapa? 0,5474 ditambah dengan 0,5512 ya, 0,5512 ya. Jadi 1,0986 ya. 1,0986 ya.
Ini kalau C-nya sama dengan 1 ya. Kalau C-nya sama dengan 0, ya, berarti ini apa? Kita mau menghitung logit ya, log odds. Kalau si kepitingnya itu warnanya adalah terang ya, gelap. 0 itu kan gelap ya. Berarti ini 0,5474 ditambah 0,5512 dikalikan 0 ya, colornya 0. Berarti kita dapatkan 0,5474 ya. Nah, dari sini ini adalah kita hitung prediksi dalam bentuk logit ya. Kita bisa hitung juga prediksi dalam bentuk odds ya. Yaitu berarti kita hitung nilai pi-nya ya. Berapa peluang ya memiliki satelit kalau warnanya misalkan terang. Berarti pi ini kalau C-nya sama dengan 1 ya. Berarti ya kita substitusi ya. Ini E pangkat dari 0,5474 ditambah 0,5512 kan berarti E pangkat yang ini ya. 1,0986 dibagi dengan 1 plus E pangkat 1,0986 ya. E pangkat, sebentar saya hitung dulu ya. Ini peluangnya 0,75 ya. Ini adalah 0,75 ya. Dengan cara yang sama kita juga bisa hitung berapa peluang memiliki satelit kalau warnanya adalah gelap ya. Atau C-nya sama dengan 0. Berarti ini adalah E pangkat yang ini ya, 0,5474. E pangkat 0,5474 dibagi 1 plus E pangkat 0,5474 ya. Jadi 0,5474 ini peluangnya adalah 0,63 ya. Ini adalah 0,63 ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, peluang memiliki satelit kalau warnanya terang adalah 0,75. Sedangkan peluang memiliki satelit kalau dia warnanya gelap itu adalah 0,63 ya. Sebenarnya ini peluangnya kalau dilihat dari segi nominal kan memang peluangnya lebih besar ya. Kalau warnanya terang itu peluangnya lebih besar untuk memiliki satelit ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Dan ini juga sebenarnya bisa kita lihat dari hasil regresi logistik ya, dengan link logit ya, kita bisa lihat ya, pengaruhnya signifikan nggak si color ini terhadap peluang memiliki satelit ya. Nah, ini bisa kita cek dari nilai p-value-nya ya. Kita bisa uji pengaruh dari si betanya ya, pengaruh color ini signifikan atau enggak. Karena dari p-value-nya bisa kita lihat ya, ini lebih besar dari alfa 0,05 ya, maka artinya kita terima H0 ya. Terima H0 itu artinya apa? Kan artinya independen ya, bahwa si kemungkinan ya, bahwa peluang memiliki satelit itu tidak dipengaruhi oleh oleh apa ini? Color ya, oleh warna ya. Warna dari si kepiting betinanya. Jadi artinya warna itu tidak mempengaruhi ya. Tidak mempengaruhi satelit ya, memiliki satelit atau tidak ya. Beda dengan width tadi ya. Kalau kita uji secara statistik ternyata width itu mempengaruhi, tapi kalau color itu tidak mempengaruhi. Ya. Oke. Nah, kalau kita ambil ini kan beta itu kan tadi kalau kita interpretasikan ya. Interpretasikan itu adalah kan dalam bentuk log odds ya, karena kita masih berbicara dalam bentuk logit. Nah, kalau kita pangkatkan, ya, kalau tadi kan waktu kita punya variabel X-nya continue, itu kan kita tafsirkan apa? Setiap X-nya naik 1 unit, maka maka odds-nya akan bertambah sebesar E pangkat beta. Ya. Nah, interpretasi ini masih berlaku nggak kalau kita punya variabel kategorik? Ya. Jelas interpretasi kenaikan 1 unit ini nggak berlaku lagi. Karena kalau kita punya kategorik, kan jelas nggak ada. Kenaikan 1 unit pada variabel kategorik itu apa maksudnya? Jelas nggak ada. Ya.
Jadi kenaikan 1 unit itu nggak ada maknanya kalau di dalam variabel kategorik. Nah, sekarang kalau kita E pangkatkan, apa sih artinya? Ya. Nah, sebenarnya E pangkat itu sebenarnya kita masih melihat perbandingan ya. Jadi kalau saya ambil odds rasio ya, adalah odds untuk yang warnanya terang ya, dibagi dengan odds memiliki satelit ya untuk yang warnanya gelap ya. Atau sebenarnya ini bisa kita lihat dari ini ya, atau biar lebih jelas deh sebentar. Ini saya ambil log odds ya. Log odds ya. Log odds itu kan adalah 0,5474 ya ditambah 0,5512 ya. 12 dari X, di mana X-nya ini menyatakan warna ya. Warnanya kalau nggak 0 atau 1 ya. Ini harusnya tadi tidak saya hapus ya. Jadi kalau X-nya sama dengan 0 ya, maka kita dapat tadi ya. Kalau X-nya sama dengan 0, maka log odds-nya ya. Log odds itu di log odds, kalau 0 kan kita substitusi ya, berarti kita dapatkan log odds-nya adalah 0,5474 ya. Kalau X-nya sama dengan 1, tadi sudah kita hitung log odds-nya adalah, tadi kan tinggal kita jumlahkan ya, 0,54 ditambah 0,5512 ya. Jadi tadi dapat 1,0986 ya, 0,1986 ya. Nah, sekarang kalau odds ini kita bagi ya. Kita bagi atau enggak kita ambil dulu E pangkat log, ini juga E pangkat log, berarti ruas kanan juga sama. E pangkat log, E pangkat 0,5, ini juga E pangkat 0,1986 ya. Kalau E kita pangkatkan log ya, kan jadi nilai odds ya. Jadi kita punya sekarang odds. Saya tuliskan dulu ya, odds untuk X sama dengan 1 itu adalah E pangkat 0,1986 dibagi, ini adalah odds ketika X sama dengan 0 ya, berarti kita bagi dengan E pangkat 0,5474 ya. Nah, perbandingan dua odds ini ya, odds ketika warnanya terang dibagi dengan odds ketika warnanya gelap, ya, ini kan menyatakan odds rasio. Ya, ini odds rasio. Nah, E pangkat 0,1986 dibagi E pangkat 0,5474, ini kan bisa kita tuliskan sebagai E pangkat 0,1986 dikurangi 0,5474 ya. Atau dengan kata ini adalah E pangkat 0,5512. 0,5512 itu apa? E pangkat beta. Ya. Jadi, kalau kita ambil ya, E pangkat beta, ketika variabelnya kategorik, jangan ditafsirkan kenaikan 1 unit, tapi adalah perbandingan 2 odds antara kepiting yang warnanya terang dibandingkan dengan warnanya gelap. Ya. Jadi interpretasi E pangkat beta itu adalah 1,734 ya. Jadi E pangkat 0,5512 ini adalah odds rasio, mempunyai satelit ya. Odds rasio memiliki satelit antara kepiting betina yang berwarna terang dibandingkan dengan kepiting betina berwarna gelap ya. Atau dengan kata lain kita juga bisa tafsirkan apa, bahwa odds memiliki satelit ya, itu untuk warna terang itu adalah sebesar 1,734 kali lipat dari kepiting yang berwarna gelap ya. Jadi selayaknya seperti kita menginterpretasikan odds rasio ya. Dan nilai odds rasio ini ya sebenarnya ini adalah nilai odds rasio yang bisa kita dapatkan juga waktu kita membangun tabel kontingensi ya. Jadi dari data yang tadi ya, kan saya punya data satelit ya, data Y-nya. Kemudian kita cross tab-kan, kita klasifikasikan silang, kita buat tabel kontingensi 2x2 ya. Jadi kita hitung nih, ada berapa kepiting yang warnanya adalah gelap, tapi dia nggak punya satelit. Jadi Y-nya 0, X-nya juga 0, ada 59. Kita hitung juga berapa yang masih nggak punya satelit, tapi warnanya dia terang. Ternyata ada 3. Ya.
Dan seterusnya ini 9, artinya ada 9 kepiting yang warnanya terang dan dia juga punya satelit ya. Jadi dari sini kita bisa hitung juga. Odds ratio itu apa? Kita kalikan silang ya. 59 dikalikan 9 dibagi 3 dibagi 102. Jadi kalau kita hitung dapat 1,735 ya. Jadi odds ini sama ya. Jadi kalau kita ambil E pangkat ya, E pangkat beta itu kan tadi adalah interpretasinya adalah odds rasio ya. Odds rasionya tadi kita hitung sebesar 1,734. Dan ini diberikan juga kalau kita klasifikasikan silang, kita hitung dalam tabel kontingensi. Ya. Jadi harus diperhatikan ya waktu menafsirkan koefisien regresi dari regresi logistik ya. Waktu kita punya variabelnya adalah kontinu, bisa kita tafsirkan kenaikan 1 unit. Tapi kalau kategorik ya nggak bisa kenaikan 1 unit karena nggak ada maknanya. Kategori itu kan nggak punya skala ukuran ya. Tidak bisa kita katakan naik 1 unit. Jadi kalau untuk kategorik dengan 2 kategori, itu kita tafsirkan sebagai odds ratio. Perbandingan odds antara kategori 1 dengan odds pada saat kategori 2. Ya. Saya kira itu ya untuk yang regresi logistik sederhana ya. Nanti minggu depan kita perluas. Bagaimana kalau kategorinya nggak 2? Bagaimana kalau kategorinya 3? Jadi saya kembalikan lagi ke color yang asli. Color warna yang asli itu kan ada 4 kategori ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah gimana kalau kita punya kategori tapi lebih dari 2? Gimana interpretasinya? Apakah masih sama seperti odds ratio? Itu nanti kita bahas minggu depan ya. Sama nanti kita bahas ya, ini kan masih sederhana kalau Y-nya itu kan hanya bergantung pada satu variabel X. Nanti kita perluas minggu depan kalau X-nya ada banyak ya. Ada banyak, entah itu bisa kategori semua, bisa juga kontinu semua, atau bisa gabungan antara kategori sama kontinu. Ya, itu nanti kita bahas minggu depan. Ya, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Halo? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ini kalian sudah masukkan ini belum? Proposal udah ya? Untuk tugas akhir ya? Sudah, Bu. Oke, belum saya evaluasi ya, insya Allah deh minggu ini ya, atau hari ini ya, saya coba evaluasi. Jadi nanti kalian bisa mulai gerak ya, bisa mulai coba-coba kalian lakukan analisisnya ya, karena kan diminta dianalisis dengan menggunakan regresi. Ya, insya Allah ya nanti saya coba evaluasi ya. Oke, saya kira itu aja ya materi hari ini. Kalau seperti biasa ya, nanti insya Allah akan saya siapkan kuis ya untuk evaluasi pembelajaran materi hari ini. Ya, oke saya kira itu aja ya apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ya, oke terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.